5 tahun terus partisipasinya eh, eh, mana tuh? Mana ya? Apa cari nggak ada Nggak ada, loh. Pak? Nggak ada biar Body confidence warna selected buat. nggak ada udah 5 tahun dan artinya artinya Sejarah ininya. terus juga gini Iya itu nggak ada, Bang. harus digambarkan bahwa ini tuh survivalnya udah lama gitu loh Oh iya itu nggak ada, Bang. dan profiling dan kita tuh melakukan ini tuh sudah lama studi ini tuh gitu. Jadi data collection-nya itu sebenarnya udah lama tapi lebih diintensifkan lagi gitu. Iya. Jadi kita tuh riset ini riset mendalam dan lama gitu. Untuk menggambarkan bahwa ini tuh udah jadi culture, perubahan culture. Saya mengujinya itu udah lama, kami menguji itu nih. Berarti paling tambah ini, Bang, penjelasan dari COVID-19 itu bisa, Bang. Iya. Baru sampai ada muncul Dan kita tuh sudah meneliti agak lama gitu kan. bisa, Bang. Nama ininya apa? Nggak ada profil tentang nama ininya. Ini, Bah, awalnya nama kan, cuma ngikut dari pola apa? Gradient. Artikelnya di sensor nama itunya. Jadinya itu Bah, P3, P1, P2, P3 gitu, Bah. Nah terus apa? Ya meskipun disebutin dari 222, tapi dari segi bahwa komunitas ini berlangsung sejak ini nggak ada di sini. Ya bisa, Bah. Bikin Jadi gini, gambar bahwa ini tuh udah benar-benar mulainya dari ketika COVID tapi iya. kemudian benar-benar sudah jadi ini gitu, udah jadi habit dan mereka merasakan apa namanya. Cuman ini kan 7 responden ya. Dari berapa ini maksudnya? apanya, Bah? Responden kenapa milih 7? Ada ini sih, Bah. Lebih ke mewakili role mereka aja. Karena ada yang ada nggak penjelasan 7 ini adalah masing-masing Ada betul, Bah. ya? Representing different roles within the online market ecosystem: mubalik, ritual facilitator, digital administrator, content creator, academic, spiritual practitioner, and active participant. Nah ini sebetulnya kami penelitian ini sudah berapa tahun, tapi untuk keperluan paper ini terupdate kita mulai dari yang paling update gitu loh, Gus. Hah? Jadi menggambarkan bahwa ini tuh sudah settle komunitas ini tuh, ya kan? Ya, dan kita juga memulai risetnya sudah lama. Namun untuk keperluan ini tuh kita pengen nih terbaru gitu loh, ya. Komunitasnya nggak disebutin ini apa Moy namanya, mereka mengenai Moy. Enggak, lebih ke langsung Toriko aja petik N sih, Bah. Oh gitu. Iya. Petik N sudah sinar sampai PKN. Untuk mau PPKN, Bah, nggak, Bah, itu panji pakai. Nggak, Bah. Apa? Surya sinar sampai PKN. Atau mau pakai yang Surya Raya aja. Iya kayaknya. Sudah sih nggak usah PKN lah. Surya sinar saja. Rasa aja, kayaknya buang ya. Itu ya. Nah ini penulisnya perlu nggak ya Pak Samsul itu ya? Kalau dia malah apa kepikiran tuh gini, Gus. Kan ini culture ya, memasukin Prof Hedi gitu. Kan dia orang antropolog ya. Oh iya. Apa namanya Prof Hedi sebenarnya? Hedi Sri Hayusa, ya kan? UGM kan? Ya kan? Boleh tuh. Terus ini sama ibu tambah 1, 5 ya? Iya. Hah? Iya. Panji ibu gitu ya? Bisa. Kalau tuh kalau tembus nggak usah tesis, Bah, Min. Nggak usah. Ya udah tuh kalau gitu. Di S2 gitu, Bah. Kalau ada tembus jurnal Q1 1 Scopus, Iya tambah nggak harus tesis. Nah, tapi harus ini kali harus ini. Tapi lebih kayak presentasi Apa? aja. Tapi kan udah terbit, mau dikritisi juga nggak bisa kan? Ya kalau udah terbit kan, kalaupun diujikan kan nggak bisa dikritisi di itu lagi. Iya. Udah terbit.
Ya, jadi berlima, jadi Prof Hedi, Prof Herman, Prof Hedi, apa namanya, Panji sama Bomi, ya, ya, berlima. Para arkeolog yang meneliti situs ini selama bertahun-tahun hanya bisa mengajukan teori bahwa mungkin dulu ada jalur yang kemudian terkikis, atau bahwa material diangkut menggunakan sistem tali yang sangat kompleks. Tapi tidak ada bukti konkret untuk teori manapun, dan Gunung Swanta tetap berdiri sebagai tanda tanya raksasa di tengah lembah. Menara di sisi selatan sudah dalam kondisi rusak parah setelah lebih dari 1000 tahun menghadapi angin dan hujan. Yang ini belum ada kabar ya, yang yang mana, yang Jim belum nggak bisa dihubungi ya Jim. Itu memang udah berapa lama nih kita? 8 minggu, udah baru 2 mingguan kayaknya. Udah 2 mingguan nih. Mudah-mudahan ada penawarannya, ada kayak penawaran kayak kemarin dari ini dari Kurdis gitu. Dari Kurdis kan mau yang ikut Juli apa mau Januari, kalau Juli kan double gitu, kayak gitu. Double ya. Bayarnya 2 kali. Ini udah kan yang apa? Ini udah kan? Udah di ini ke OJS bah, yang kemarin. Kayak Fedi nomornya nggak jawab ya, beliau kemarin nggak ngasih tanggapan ini ya, yang masih tanggapan yang ngasih tanggapan memeluk dinding batu dan menggeser kaki perlahan satu persatu sambil memegang rantai besi yang menempel di rock face. Rantai itu pun sudah berkarat dan di beberapa titik terasa goyah ketika ditarik. Loh, Prof Hedi ini salah Gus. Salah bah. Nomornya udah ganti kayaknya nih. Ada 2 sih bapaknya ngirim. Prof Hedi ada 2 kan di kontak abah tuh. Kan dikirim dua-duanya aja. Kok terima kasih Anda menghubungi Widya. Nomor yang mana ya? Di puncak Gunung Hua ada sebuah kedai teh kecil yang berdiri di tepi jurang. Tempat yang mana berarti ya? Duduk meminum teh panas sambil kaki mereka menggantung di tepi ketinggian yang tidak manusiawi. Dan anehnya, itulah salah satu pemandangan paling tenang yang bisa ditemukan di gunung yang paling berbahaya di Cina. Prof Samu udah ya, Prof Samu? Udah bah. Bersama Prof Arifin. Oh, yang ini nih Gus, yang baru. Itu. Yang baru bukan yang ini, yang ada WT-nya. Bukan perumpamaan. Kuil gantung Gunung Daring adalah struktur 4 lantai yang dibangun di dalam rongga batu merah dan sia di dinding kebun tropis. Dan satu-satunya penyangga utama yang menahan seluruh beban bangunan itu dari sisi depan adalah sebuah batang kayu tunggal yang ditancapkan ke dalam retakan batu di bawahnya. Batang kayu itu bukan baru dipasang. Ia sudah ada di sana sejak kuil ini pertama kali dibangun. Dan selama berabad-abad, ia menahan beban bangunan, perabotan, pengunjung, dan segala cuaca yang menghantam dinding batu di sekitarnya. Kondisi kayu itu hari ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling tidak ingin dijawab oleh siapapun yang sedang berdiri di lantai 4 kuil tersebut. Untuk masuk ke dalam kuil, pengunjung harus melewati koridor kayu